Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erbi Morel Kuaka dengan NIM 010912200018. Pada video kali ini di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, saya akan membagikan materi untuk teman-teman semua tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di overview ini yaitu materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian sistem reproduksi, yang kedua ada organ-organ reproduksi wanita, yang ketiga anatomi fisiologi payudara, dan yang berikut ada kelainan organ reproduksi wanita, organ-organ reproduksi pria dan fungsinya, dan yang terakhir ada kelainan organ reproduksi pada pria. Langsung saja kita masuk pada pengertian sistem reproduksi, yaitu sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Yang berikut ada organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Untuk bagian luar pada organ wanita, yang pertama yaitu vulva, merupakan alat kelamin paling luar pada wanita yang berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang yang terdiri atas mons pubis atau mons veneris, labia mayora atau bibir besar, labia minora atau bibir-bibir kecil, dan klitoris atau kalenti, vestibulum atau serambi, himan atau selaput darah, dan juga perineum. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Terdapat pada gambar di samping. Yang berikut ada labia mayora atau bibir-bibir besar, sesuai pada gambar di samping, merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Setelah pubertas akan tumbuh rambut yang menutupi organ ini. Yang berikut labia minora, sesuai pada gambar di samping, labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Yang berikut ada klitoris atau kalenti, sesuai pada gambar di samping, merupakan suatu tunggal atau organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki yang banyak urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Banyak urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitoris amat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Yang berikut ada vestibulum atau serambi. Terdapat juga pada gambar di samping. Terdapat muara uretra, dua lubang saluran, kelenjar Bartholin, dua lubang saluran skene. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang berikut ada himan atau selaput darah, dan terdapat juga gambar di samping. Organ ini adalah jaringan serabut yang terletak anular atau mengelilingi seluruh lubang vagina, dan crescentic atau berbentuk seperti bulan sabit yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Yang berikut ada perineum. Terdapat juga gambar di samping. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit yang membentang antara commissure posterior dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm. Pada persalinan, korpus perineum ini mudah robek sehingga episiotomi dapat dikerjakan pada waktu yang tepat dan cepat guna mencegah ruptur yang spontan. Perineum ini dibentuk oleh diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Yang kedua kita masuk pada organ reproduksi wanita pada bagian dalam.
Organ reproduksi wanita pada bagian dalam terdapat vagina atau liang sanggama, ada uterus atau lindung rahim, ada tuba uterina menghasilkan sel telur, dan yang berikut ada siklus ovarium, ada pertumbuhan folikel dan ovulasi. Yang pertama ada vagina atau liang sanggama, terdapat juga pada gambar di samping. Vagina adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke dalam, depan, dan terdiri atas muskola membranosa yang menghubungkan antara vulva sampai ke uterus. Yang kedua ada serviks, terdapat juga pada gambar di samping. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dan infeksi sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual dan berperan menghubungkan rahim dengan vagina. Yang berikut ada uterus atau disebut sebagai rahim. Terdapat juga gambar di samping organ otot yang berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum, yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Masih pada organ rahim, rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium atau lapisan peritoneum, meliputi dinding uterus bagian luar, sedangkan mioterium atau lapisan otot merupakan lapisan yang paling tebal, terdiri dari otot-otot polos yang disusun sedemikian rupa sehingga mendorong isinya keluar pada persalinan. Yang berikut endometrium atau selaput lendir merupakan lapisan bagian dalam dari korpus. Yang berikut ada tuba fallopi. Terdapat juga gambar di samping. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Yang berikut ada ovarium. Terdapat juga gambar di samping. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Yang berikut kita masuk pada organ yang dimiliki wanita, yaitu payudara. Anatomi payudara, kelenjar mammalia atau payudara dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Kelenjar ini menjadi fungsional saat pubertas untuk merespon estrogen pada perempuan dan pada laki-laki. Biasanya tidak berkembang. Saat kehamilan, kelenjar mammae mencapai perkembangan puncaknya dan berfungsi untuk produksi susu atau laktasi setelah melahirkan bayi. Masih pada topik payudara, fisiologi payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan yang dipengaruhi oleh hormon. Perubahan pertama dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Sejak pubertas, estrogen dan progesteron menyebabkan perkembangan duktus dan timbulnya sinus. Perubahan kedua sesuai dengan daur haid. Yang berikut kita masuk pada organ-organ reproduksi pada pria. Pada pria terdapat organ-organ terluar dan juga terdalam. Yang pertama yaitu organ terluar pada pria. Yang pertama ada penis. Penis adalah alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat seksgama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Penis terdiri dari akar atau menempel pada dinding perut. Badan merupakan bagian tengah dari penis dan glans penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Organ yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Skrotum terdiri dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena untuk membentuk sperma secara normal. Organ yang berikut ada testis atau sakar, merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa, juga merupakan organ hormon endokrin. Hormon yang dihasilkan testis adalah hormon testosteron, yaitu hormon kelamin jantan yang utama. Karena hormon inilah yang memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder, antara lain adanya
janggut, suara membesar, dan bentuk badannya akan tampak pada saat seorang pria mencapai masa pubertas atau masa kematangan seksual. Yang berikut kita masuk pada organ-organ dalam pada pria. Yang kedua yaitu saluran reproduksi. Pada pria terdiri atas ductus epididymis, ductus deferens atau saluran sperma, vesicula seminalis atau kantong sperma, dan ductus ejaculatoris torius atau saluran pemancaran. Saluran-saluran tersebut saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan saluran reproduksi. Yang ketiga ada kelenjar kelamin, yaitu saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Kelenjar-kelenjar yang melengkapi saluran kelamin itu terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral yang lebih dikenal sebagai kelenjar Cooper. Yang berikut kita masuk pada kelainan yang terjadi pada organ reproduksi pria. Berikut ini adalah beberapa gangguan atau kelainan organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu kanker testis, yang kedua epididymistis, yang ketiga ambiguous genitalia atau alat kelamin ganda, dan yang berikut mikropenis, ada sterilitas atau infertilitas, ada kanker prostat, ada hipospadia, dan ada undescended testis. Yang berikut kelainan pada organ reproduksi wanita. Kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita antara lain yaitu gangguan menstruasi, endometriosis, kanker organ, kelainan bentuk dan ukuran yang didapat secara kongenital, infeksi organ genitalia internal dan eksternal. Kelainan tersebut dapat terjadi karena keturunan atau genetik, infeksi, virus, dan sebagainya. Sekian dari video saya untuk saat ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.